Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Safitri dari D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang fraud accounting. Fraud accounting atau kecurangan akuntansi. Di dalam dunia akuntansi ada dua jenis kesalahan. Yang pertama itu adalah error atau kekeliruan. Dan ada juga fraud, bisa disebut juga kecurangan. Tetapi dua jenis ini dapat dibedakan dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan, di mana error dilakukan secara tidak sengaja, sedangkan fraud dilakukan karena memang adanya unsur kesengajaan. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau dilakukan oleh pihak orang ketiga. Fraud yaitu suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sederhananya, fraud adalah penipuan yang disengaja seperti berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Yang dimaksud menggelapkan ialah merubah aset atau kekayaan perusahaan untuk digunakan secara tidak wajar hanya untuk kepentingan pribadi. Ada juga karakteristik kecurangan fraud. Secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama oleh pihak perusahaan, yaitu kecurangan yang dilakukan manajemen untuk kepentingan perusahaan, di mana salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan dan untuk keuntungan individu. Yang kedua, dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan, seperti pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Salah saji timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan berbentuk kecurangan seperti ini sering dinamakan kecurangan manajemen berupa manipulasi, pemalsuan, dan laporan keuangan. Sengaja menghilangkan suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan. Penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dan ada juga beberapa faktor yang dapat terjadi, faktor-faktor yang dapat membuat terjadinya fraud tersebut. Yang pertama, karena adanya kesempatan sehingga dapat melakukan kecurangan atas laporan keuangan karena lemahnya internal kontrol atau penyalahgunaan wewenang dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, adanya sifat buruk dari individu tersebut yang melakukan fraud, karena dia memiliki sifat tidak puas atau tamak yang membuatnya semakin terdorong untuk melakukan upaya fraud ketika memiliki sebuah kesempatan. Adanya himpitan ekonomi, biasanya adanya kebutuhan atau tekanan yang mendesak yang membuatnya melakukan sebuah kecurangan. Ada juga contoh kasus, Committee of Sponsoring Organizer of the Tradeway Commission, atau bisa disebut dengan KOSO. Penelitian KOSO menelaah hampir 350 kasus dengan kecurangan pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat yang diselidiki oleh SEC. Di antaranya, yang pertama, kecurangan keuangan mempengaruhi perusahaan dari semua ukuran, dengan median perusahaan memiliki aktiva dan pendapatan hanya di bawah 100 juta dolar. Yang kedua, berita mengenai investigasi CEC atau Departemen Kehakiman mengakibatkan penurunan tidak normal harga saham rata-rata 7,3%.
Dan yang terakhir, yang ketiga, 26% dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kecurangan mengganti auditor selama periode yang diteliti dibandingkan dengan hanya 12 perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika memang masih memiliki banyak kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.